Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan sedikit memaparkan tentang pemecahan masalah belajar siswa, utamanya di SMA Negeri 1 Pebandungan, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Yang kebetulan pula saya mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, pada kegiatan pemecahan masalah kali ini, saya ingin memaparkan beberapa hal yang menjadi salah satu masalah pada mata pelajaran PAI, utamanya ketika kegiatan belajar mengajar. Sumber rujukan yang saya dapatkan itu adalah ketika pelaksanaan pelajaran PAI dan budi pekerti ini, utamanya ketika menjelaskan materi Al-Quran, baik itu di kelas 10, 11, ataupun 12, maka ada beberapa hal yang kami temukan ketika berinteraksi dengan siswa. Kegiatan kali ini dilaksanakan di kelas 10, tepatnya pada siswa-siswa baru yang memang baru sekali masuk di SMA Negeri 1 Pebandungan. Pada saat pelaksanaan tes baca tulis Al-Quran, ditemukan beberapa siswa yang memang bisa dikategorikan menjadi beberapa hal. Yang pertama yakni siswa yang memang sudah lancar bacaannya dan tidak perlu ada perbaikan. Kemudian yang kategori kedua, siswa memang sudah bisa membaca tapi kelancarannya masih belum dianggap sebagai lancar. Dan yang terakhir adalah siswa-siswi yang sama sekali belum bisa membaca Al-Quran atau baru memahami baca huruf hijaiyah, sedangkan ketika disambungkan ada beberapa anak yang memang belum bisa membacanya. Kemudian diadakan beberapa obrolan dengan peserta didik yang memang bermasalah. Mereka kebanyakan menjawab karena memang saya tidak bisa gitu. Nah, dari beberapa rujukan di atas dan beberapa hal yang sudah saya sampaikan di tadi, bahwa ada beberapa siswa yang memang belum lancar. Ketika belum lancar, maka ada kewajiban dari saya sendiri sebagai guru pendidikan agama Islam agar mengusahakan siswa tersebut bisa membaca Al-Quran, meskipun misalnya belum dikategorikan sebagai kategori yang pertama, yakni yang sudah betul-betul lancar. Nah, yang tadi saya sampaikan bahwa dari data pendukung itu kami laksanakan ketika kegiatan materi PAI khususnya Al-Quran, kemudian diadakan tes baca tulis. Dari beberapa hal yang tadi saya lakukan, yakni melakukan wawancara dengan anak-anak tersebut, kebanyakan anak-anak menjawab memang mereka sudah malas belajar atau mengaji. Malasnya itu dikarenakan beberapa hal. Mungkin yang pertama ketika kondisi di rumah, kedua orang tuanya sudah capek atau habis waktu untuk bekerja di luar. Nah, kemudian mereka beralasan ketika mereka malas mengaji itu tempat pengajiannya jauh, kemudian ada juga yang beralasan tidak ada teman, ada juga yang beralasan bahwa mereka itu kagok ketika sudah mungkin berusia remaja tapi mereka tidak bisa membaca Al-Quran. Nah, yang paling utamanya adalah mereka tidak bisa mengatur waktu dengan baik.
Jadi istilahnya ketika kita punya waktu luang, apa salahnya untuk membaca Al-Quran tersebut. Dan yang paling fatal, ada beberapa siswa yang mengatakan bahwa ketika mereka tidak bisa, maka mereka tidak mau untuk belajar Al-Quran tersebut gitu, karena menganggap bahwa ketika kita membaca Al-Quran itu tidak dilakukan. Nah, bisa dikatakan bahwa mereka menganggap bahwa membaca Al-Quran itu bukan satu hal yang sama. Astagfirullahaladzim. Nah, kemudian ada beberapa alternatif solusi yang saya tawarkan kepada mereka. Yang pertama dan yang utama adalah mereka memang harus belajar lebih di rumah. Jadi diulang-ulang, pergunakan waktunya dengan baik untuk mengulang bacaan Al-Quran. Kalau toh belum bisa misalkan, maka bisa dengan temannya di rumah atau yang dekat. Atau misalnya nggak usah ragu-ragu lagi meminta kepada orang tua untuk mengajarkan tentang bagaimana cara membaca Al-Quran tersebut. Selain itu, saya juga menawarkan kepada mereka untuk belajar privat. Privatnya mungkin tidak dilaksanakan ketika jam belajar, tapi bisa digunakan setelah jam pelajaran atau pada saat mereka sedang istirahat. Atau misalkan saya juga memberikan alternatif pilihan kepada mereka bahwa mari kita belajar, boleh pelaksanaannya setelah ba'da maghrib sekitar jam 7-an, maka mari kita belajar dengan media yang lain, misalnya dengan handphone, WA, atau misalnya sesekali mungkin akan dengan Zoom, agar mereka juga tidak merasa terbebani ketika harus belajar di sekolah dan kelihatan sama teman yang lain. Nah, yang selanjutnya adalah saya terus terang sangat menghargai pencapaian anak. Jadi ketika anak mau berusaha, kemudian mereka mau belajar, maka itu akan lebih saya hargai daripada anak-anak yang memang tidak mau belajar. Dan yang utamanya saya akan terus memotivasi siswa agar siswa tersebut mau dan senang terhadap Al-Quran. Nah, di hasil akhirnya beberapa kegiatan yang telah saya lakukan dan saya treatment untuk kelas 11 dan kelas 12 itu hasil akhirnya beberapa siswa memang sudah semakin lancar bacaannya. Kemudian yang sangat-sangat diharapkan, mereka mempunyai semangat untuk terus-menerus membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Mungkin hanya itu permasalahan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.